Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiwi Ramadhani dengan NIM 180301008 dari jurusan Matematika, Program Studi Matematika NK, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir kalkulus vektor yang akan menjelaskan beberapa materi diantaranya integral fungsi vektor, integral volume pada fungsi vektor, integral garis fungsi vektor, integral permukaan fungsi vektor, integral teorema Green, teorema divergensi Gauss, dan teorema Stokes. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Bapak Virgo Tasman, SPD, MSc. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu integral fungsi vektor. Integral tak tentu dari sebuah fungsi vektor adalah kebalikan diferensialnya. Misalkan fungsi vektor RT kontinu dan R terhadap T adalah integral tak tentu dari vektor RT. Maka dRT per dt sama dengan vektor RT. Di sini kita lihat bahwa suatu vektor R terhadap U sama dengan R1 UI ditambah R2 UJ ditambah R3 UK. Ini merupakan sebuah vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, di mana R1U, R2U, R3U kontinu dalam selang waktu yang ditentukan. Maka integral vektor R U terhadap DU sama dengan I integral R1U DU ditambah J integral R2U DU ditambah K integral R3U DU. Nah, hal ini disebut sebagai integral tak tentu dari vektor R terhadap U. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu contoh soal dari integral fungsi vektor. Di sini saya punya soal yaitu percepatan suatu partikel pada setiap saat T besar sama dari 0 diberikan sebagai berikut, di mana percepatan sama dengan 12 cos 2 TI dikurang 8 sin 2 TJ ditambah 16 TK. Nah, jika kecepatan dan posisi awal adalah 0, tentukanlah kecepatan dan posisi partikel setiap saat. Di sini kita lihat bahwa suatu fungsi atau suatu percepatan itu merupakan turunan dari suatu kecepatan. Nah, sedangkan kecepatan sendiri merupakan turunan dari suatu posisi atau R. Sehingga untuk mencari percepatan, kita perlu mengintegralkan suatu percepatan. Seperti dilihat di sini, V atau kecepatan sama dengan integral dari percepatan atau A terhadap waktu. Nah, tinggal dimasukkan nilai A, integral 12 cos 2 TI dikurang 8 sin 2 TJ ditambah 16 TK. Nah, integralnya ini diperolehlah dari pengintegral ini diperoleh hasil 6 sin 2 TI ditambah 4 cos 2 TJ tambah 8 T kuadrat K ditambah C, karena dia belum memiliki batasan. Nah, pada soal, kita bisa melihat bahwa di sini diketahui bahwa kecepatan awal dan posisi awal adalah 0. Maka, untuk kecepatannya langsung bisa kita peroleh ini. Selanjutnya kita masukkan untuk kecepatan tadi, karena dia 0, kita masukkan di sini nilai V-nya itu adalah 0, sehingga 6 sin 2 TI ditambah 4 cos 2 TJ tambah 8 T kuadrat K tambah C1. Ini kita anggap C1. Nah, di sini tadi setelah ini untuk V sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masukkan T. 6 sin 2 berarti 2 dikali 0 langsung saja. 0I ditambah 4
cos 2T, T-nya 0 berarti 0J ditambah 8T, 8 kali 0 ya, berarti ini 0, 0K ditambah C1. Nah, dari sini kita peroleh C1 sama dengan min 4J. Karena cos 0 adalah 1, makanya terisa ini. Sedangkan sin 0 adalah 0. Sin 0, 0. Jadi, diperoleh nilai V sama dengan 6 sin 2T I ditambah 4 cos 2TJ ditambah 8T kuadrat K ditambah dikurang 4J. Atau ini bisa lagi diubah 6 sin 2TI ditambah 4 cos 4 dikali aja. Cos 2T dikurang 1J ditambah 8T kuadrat K. Nah, ini adalah nilai kecepatan. Ini nilai kecepatannya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai posisi. Untuk posisi kita hanya perlu mengintegralkan kecepatan yang ada. Jadi, di sini R sama dengan V terhadap dt. Jadi, integral 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2T dikurang 1J ditambah 8T kuadrat K. Ini kita integralkan menjadi hasilnya itu ini 6 min 1/2 cos 2TI ditambah 4 1/2 sin 2T dikurang J ditambah 8/3 T pangkat 3K. Ini dari sini hasilnya kita peroleh min 3 cos 2TI ditambah 2 sin 2T dikurang 4T. 4T ini J ditambah 8/3 T pangkat 3K ditambah C2. Nah, sama halnya dengan tadi bahwa kita tahu posisi awalnya itu 0, maka kita masukkan untuk 0 ya, kita masukkan nilai 0-nya. Ini R, ini kita R-nya 0, sehingga min 3 cos 0I ditambah 2 sin 0 kurang 0 J ditambah 0 ya, ini 0 8/3 K ditambah C2. Sehingga nilai C2 sama dengan 3I. Min 3I. Oke. Nah, maka dari hasil cari kita ini kita peroleh nilai posisinya adalah min 3 cos 2T I ditambah 2 sin 2T dikurang 4TJ ditambah 8/3 T pangkat 3K dikurang 3I. Atau dapat diperoleh juga 3 dikali 1 dikurang min 3I, berarti ini min ya, berarti ini tambah 1 cos saja, cos 2T I ditambah 2 sin 2T kurang 4T J ditambah 8/3 T pangkat 3K. Nah, maka kita peroleh
Dari soal tersebut, nilai V-nya adalah ini dan nilai R-nya adalah ini. Berikutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu integral garis fungsi vektor. Integral garis dari suatu fungsi vektor A terhadap T sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T besar sama dari A dan besar sama dari B didefinisikan sebagai berikut. Integral A, integral CA kali DR sama dengan integral A dari A sampai B DR sama dengan integral dari A sampai B A1I tambah A2J tambah A3K dikali I dx tambah J dy dan tambah K dz sama dengan integral A sampai B A1I tambah A2J ditambah A3K. Nah, jika pada suatu lintasan tertutup, maka untuk mencari integralnya yaitu integral tertutup C A dikali DR sama dengan integral C tertutup A1I tambah A2J tambah A3K dikali I dx tambah J dy tambah K dz sama dengan integral tertutup C A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Ya, kita lihat di sini contoh soal. Hitunglah integral garis CX kuadrat dikurang Y kuadrat DX ditambah 2XY dy sepanjang kurva C yang persamaan parameternya X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3, di mana T besar sama dari 0 dan kecil sama dari 3/2. Oke, pertama kita tahu di sini nilai X sama dengan T kuadrat. Sehingga di sini kalau kita turunkan dx sama dengan 2T dt. Nah, kemudian di sini nilai Y juga T pangkat 3, sehingga dy sama dengan 3T kuadrat dt. Selanjutnya, kita tahu di sini ada batasan yaitu 0 sampai dengan 3/2. Kita cari integral 0 sampai 3/2. Kita masukkan X kuadrat dikurang Y kuadrat dx ditambah 2XY dy. Nah, ini berikutnya yang kita lakukan adalah mengganti nilai X dengan nilai yang ini dan mengganti nilai dx dengan ini. Sehingga kita peroleh 0, integral 0 sampai 3/2, maaf ini 3/3, 3/2 T pangkat 2 dikali pangkat 3 dikurang T pangkat 3 dikali pangkat 2, ya, 2T dt ditambah ini 2T kuadrat, ini 2T kuadrat dikali T pangkat 3, 3T kuadrat dt. Nah, berikutnya kita cari ini, kita selesaikan, menghasilkan integral 0 sampai 3/2, 2T pangkat 5 ditambah 4T pangkat 7 dt. Berikutnya hasil dari integral ini kita cari. Ini ada T pangkat 6/3 ditambah T pangkat 8/2. Ini dari 0 sampai 3/2. Sehingga setelah dicari mendapatkan hasil 3/2 akar 6/3 ditambah 3/2 akar 8/3. Ini hasilnya 16,6. Oke, berikutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai
integral permukaan fungsi. Nah, misalkan S suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N adalah vektor normal suatu satuan positif. Maka flux atau massa yang mengalir per satuan waktu dari A, X, Y, Z melalui permukaan S adalah flux atau F besar vektor ini yang melintasi S sama dengan integral lipat 2S A dikali N ds yang disebut dengan integral permukaan. Nah, untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat. Kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Nah, di sini kita lihat, misalkan permukaan S memiliki proyeksi pada bidang XY, maka integral permukaannya diberikan oleh, nah di sini integral lipat 2S A dikali N ds sama dengan integral lipat 2S A dikali N dx per dy per panjang N dikali K. Nah, ini untuk bidang X, Y. Jika kita proyeksikan pada bidang Y, X, Z, maka integral permukaannya adalah kita cukup mengganti nilai di sini dx dy, karena ini X, Z, maka di sini dx dz, dan yang kita cari itu kan di bidang proyeksinya itu di XZ, maka di sini J. Kalau untuk YZ ini dx dz, di sini I. Hanya perlu menggantinya. Kemudian untuk contoh soal. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Hitunglah integral permukaan dengan A sama dengan 18ZI dikurang 12J ditambah 3YK dan S adalah bagian bidang 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Yang terletak pada oktan pertama dan N adalah normal satuan pada S. Penyelesaiannya, yang pertama kita punya A itu adalah 18ZI dikurang 12J tambah 3YK. Nah, dan S-nya itu ini. Sekarang kita ubah dulu S itu kan 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Sekarang kita pindahkan sehingga 2X tambah 3Y tambah 6Z dikurang 12 sama dengan 0. Ini. Kemudian kita cari terlebih dahulu nabla S. Itu nabla 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan itu 2I tambah 3J tambah 6K. Nah, maka di sini kita cari berikutnya adalah normal S. Kita cari terlebih dahulu normal S. Cara mencarinya yaitu N sama dengan nabla S per panjang dari nabla S. Sekarang kita belum mengetahui panjang dari nabla S. Bisa kita cari. Nabla S itu kan 2I tambah 3J tambah 6K per akar. Panjang akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini hasilnya yaitu 2I tambah 3J tambah 6K per 7. Berikutnya, kita cari nilai dari, benar, jadi ini N kali K. Oh ya benar, karena ini terletak pada oktan pertama, ini maka menggunakan yang dx dy ya, bidang xy. Ini bidangnya bidang xy. Kan di oktan pertama, maka kita carinya itu NK. NK, kita buat di sini. N dikali K sama dengan, N-nya itu ada 2I per 7 ditambah 3 per 7J ditambah 6 per 7K dikali K, maka ini hasilnya 6 per 7. Karena yang mendapatkan hanya K. Dengan demikian kita bisa menentukan dx per dy-nya.
dx dy maksudnya. Dx dy per panjang n dikali k. Nah, ini dx dy per panjang n dikali k itu adalah 6/7. Jadi 6/7 sama dengan 7/6 dx dy. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai AN. A dikali N sama dengan nilai A adalah 18. 18Z I dikurang 12J ditambah 3YK dikali N-nya adalah 2/7, maaf. 2/7I ditambah 3/7J ditambah 6/7K. Oke, ini terlalu ke samping. 6/7K. 6/7K. Nah, ini menghasilkan, ini kita kali jadinya itu 36/7Z. Dikurang, ini Z ya, dikurang 36/7 ditambah berapa nih? 18/7 Y. Ini nilai AN. Nah, karena kita ketahui tadi nilai Z itu adalah 12. Ini dari sini, kita untuk menyederhanakan ini, dari sini itu bisa kita ketahui nilai Z-nya berapa. Jadi, dari sini itu bisa kita ketahui nilai Z sama dengan itu 12 dikurang 2X dikurang 3Y per 6. Nah, maka ini kita substitusikan ke sini, di sub ya. Jadi, jadinya adalah A dikali N sama dengan 36/7 disubstitusikan 12 dikurang 2X dikurang 3Y per 6. Dikurang 36/7 ditambah 18/7Y. Maka ini diperoleh hasilnya yaitu 36/7 dikurang 12X/7. Ini hasilnya. Berikutnya, setelah kita dapatkan nilai AN, ini nilai AN, kita sudah dapat nilai AN, kemudian kita juga telah dapat nilai NK, ini nilai NK sudah, DX per DNK sudah. Nah, maka kita tinggal cari integralnya. Untuk mencari integralnya, integral S A dikali N ds sama dengan integral lipat 2S A dikali N dx per dy per panjang N dikali K. Nah, tinggal dimasukkan. Ini ada tadi integral ya, integral R. AN kita itu adalah 36/7 atau 36 dikurang 12X/7 dikali ini 7/6 dy per dx. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini berarti integral R 6 dikurang 2x dy per dx. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu batas. Mencari batas X. Nah, kalau kita mencari batas X, Y-nya kita misalkan dengan 0 dan X-nya juga 0. Jadi X0, Y0. Nah, kita cari batas itu di S. 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Kini kita masukkan X. Ya. Ini masukkan nilainya 0, 0, 0, maka Z. Bentar. Oh, ini salah, bukan ini Z ya. Z-nya 0. Jadi ini 0, maka 2X sama dengan 12.
X sama dengan 6. Nah, kita dapat X sama dengan 6. Kemudian untuk batas Y, ini untuk batas X. Nah, untuk batas Y juga melakukan hal yang sama, Z0X. X-nya akan sama ya. Jadi sini Z-nya kita sama dengan 0, X tetap. Jadi 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 12. Di sini 2X oh ini, salah nih, kita pindah ruas dulu. Maka ini 2 pindah ruas, dia kita cari Y. Berarti 3Y sama dengan 12 dikurang 2X. Y sama dengan 12 kurang 2X per 3. Jadi ini kenapa nggak ada Z? Karena Z-nya itu udah dianggap 0, jadi ini 0 ya. Ini untuk Y. Kemudian, karena kita udah dapat X dan Y-nya, kita cari dengan cara ini lagi. Nah, caranya itu berarti integral R atau R tadi 36 dikurang 12X per 7 dikali 7 per 6 dy dx sama dengan itu integral R 6 dikurang 2X dy dx sama dengan integral kita masukkan untuk X-nya itu adalah 0 sampai 6. Ini di sini ada 6, jadi kita tadi anggapnya 0, akan 0 sampai 6, sedangkan Y-nya adalah dari 0 sampai 12 dikurang 2X ya. Dikurang 2X per 3. 6 kurang 2X dy per dx. Kita cari. Integral 0, ini 0 ya, sampai 6 itu berapa nih? 6Y dikurang 2XY, 0, 12 dikurang 2X per 3 dx. Ini sama dengan integral 0 sampai 6. Berapa? Hasilnya itu 24 dikurang 12X ditambah 4X pangkat 2 per 3 dx. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang integral untuk dx-nya. Berarti ini 24X dikurang 6X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 per 9, 0, 6. Berarti ini 6, 24 kali 6, 144, dikurang 36 kali 6 itu 216, ditambah 864 per 9. Hasilnya adalah 216 per 9 ya, berarti 24. Nah, hasilnya adalah 24. Jadi hasil dari integral permukaan ini adalah 24. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi keempat, yaitu integral volume fungsi vektor. Nah, di sini didefinisikan bahwa misalkan A vektor sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k adalah sebuah fungsi vektor. Dan misalkan V adalah sebuah volume, maka integral vektor dari A terhadap V didefinisikan sebagai berikut. Integral lipat 3V vektor A dV sama dengan integral lipat 3V A1i tambah A2j tambah A3k dx, dy, dan dz sama dengan integral lipat 3V A1i dx, dy, dz ditambah A2j dx, dy, dz ditambah A3k dx, dy, dz. Kita langsung lihat contoh soalnya.
Ya, di sini saya udah punya soalnya, yaitu misalkan F sama dengan 2xzi dikurangi xj ditambah y kuadrat K. Hitunglah integral tipe 3V FdV, di mana V adalah ruang yang dibatasi oleh permukaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 6, Z sama dengan X kuadrat, dan Z sama dengan 4. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan atau memproyeksikan terlebih dahulu bidang ini. Di sini kita punya batas-batasan, yaitu X sama dengan 0. Ini kita tahu ini ada Z, kemudian di sini ada Y, dan di sini juga ada X. Ini X. Nah, kita lihat juga terlebih dahulu, kita anggap di sini ada 6. Karena dia Y 6, dari 0 sampai 6, di sini 0. Kemudian kita lihat di sini, jika X sama dengan 0, maka Z-nya juga 0. Jika, ini kita lihat dari sini ya, teman-teman. Kemudian jika X sama dengan, bentar, karena Z-nya dulu kita 4, jadi kalau Z 4, X-nya kalau nggak plus minus 2 ya. Nah, jadi sini kita coba 2. Kita coba 2. Kemudian Z-nya ada 4. Nah, seperti ini. Ini kita proyeksikan ke atas. Kira-kira di sini. Kita tarik titik ini sampai ke 0. Kemudian ini kita tarik ke sini. Tarik. Nah, ini juga kita tarik tegak lurus ke atas. Anggap saja lurus karena susah. Udah, ini kita satukan di sini. Nah, ini juga disatukan. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita ketahui bahwa ini berbentuk 1/4 dari tabung. Nah, di sini kita lihat, dari sini dapat kita perhatikan atau kita lihat batas-batasannya, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 0, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan X pangkat 4, dan sampai Z sama dengan 4. Jadi X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 6, dan Z X pangkat 4 sampai dengan Z pangkat 4. Kemudian dari hal tersebut kita tinggal mencari menggunakan rumus yang sudah kita ketahui. Caranya itu kita tinggal integralkan 3 kali. Kita tinggal integralkan. Batas X itu X sama dengan 0. Ini X, Y, Z. Jadi di sini X 0 sampai 2. Kemudian ini Y 0 sampai 6. Dan ini Z itu X dari X pangkat 4 sampai pangkat 4. Kita masukkan 2xzi dikurang xj ditambah y kuadrat K dz dy dx. Nah, kita cari 0, 2, 0, 6. Ini hasilnya adalah x z kuadrat dikurang xzj ditambah y kuadrat zk dari x pangkat 4 sampai 4 dy dx. Kemudian selanjutnya kita lihat 0, 2, 0, integral 0 sampai 6. Ini hasilnya 16. Ini kita masukkan, jadi setelah diperhitungkan itu dapat 16 X dikurang X pangkat 5 I dikurang 4X dikurang X pangkat 3J ditambah itu 4 dikurang X kuadrat Y kuadrat K. Ini
Ini seperti ini ya. Ada kurung siku dy dx. Nah, berikutnya kita integralkan yang y. Ini 2. Salah. Jadi ini integral y-nya diperoleh berapa nih? 16x. 16x kurang x pangkat 5 y ini i dikurang 4x kurang x pangkat 3 yj ditambah 4 dikurang x kuadrat y pangkat 3 per 3k. Nah, ini dari 0 sampai 6 dx. Sama dengan 0 sampai 2. Ini hasilnya berapa nih? 6. Ini gini. 16x dikurang x pangkat 5 i dikurang 6 juga ya. 4x dikurang x pangkat 3j ditambah 6 kali 6 ya, berarti ini 72 ya. Ya 72 4 dikurang x kuadrat k. Ini dx. Sama dengan ini kalau kita integralkan menghasilkan nilai yaitu 6, ini kita integralkan 32 dikurang 64 bentar 32 sih, ini integralkan jadi 8 ini 8x pangkat 3 pangkat 2 ke pangkat 3 sih dikurang 1/2 x pangkat 5 pangkat 6 di ini i dikurang 6-nya bisa kita keluarkan jadi 42x kuadrat dikurang 1/4 x pangkat 4 j ditambah 48 ya, berarti ini 48x dikurang 4x pangkat 3k. Ini dari 0 menuju 2. Sama dengan, ini kalau kita masukkan jumlahkan semua, jadi hasilnya adalah 6, 192 dikurang 64 per 6i dikurang 4j ditambah 64k. Ini sama dengan 128i dikurang 24j ditambah 384k. Nah, jadi hasilnya adalah 128i dikurang 24j ditambah 384k untuk integral volume dari fungsi 2xzi dikurang xj ditambah y kuadrat k. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang teorema Green. Teorema. Misal, D suatu domain dari bidang X, Y, dan C adalah lengkung atau kurva tertutup yang licin di D, dengan interior juga di D. Misalkan, PXY, QXY adalah fungsi-fungsi yang ditentukan, kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu di D. Maka, integral tertutup C, P dx tambah Q dy sama dengan integral lipat 2R do Q per do X dikurang do P per do Y dx per dy, dx dy, di mana R merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh C. Nah, bukti dari teorema. Teori ini akan dibuktikan dengan menempatkan R dalam bentuk X besar sama dari A dan kecil sama dari B. Dan juga Y besar sama dari C dan kecil sama dari D. Di mana F1X
di mana Y itu besar sama dari F1X dan kecil sama dari F2Y, dan X besar sama dari G1Y dan kecil sama dari G2Y. Seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, integral lipat 2 atau integral lipat 2R dou P per dy dx dy dapat ditulis dalam bentuk integral literasi seperti ini. Nah, sekarang dari ini kita dapat kita integrasikan integral lipat 2 dou P dou y dx dy itu dapat diintegrasikan dengan cara seperti ini, menghasilkan minus integral tertutup dari A sampai menuju B P x y dx. Nah, dengan jalan yang sama juga, kita dapat menentukan integral lipat 2R dou Q per dou Y dx dy dapat dituliskan dalam integral tertutup C Q x Y dy. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu integral tertutup CP dx tambah Q dy sama dengan integral lipat 2R dou Q dx dikurang dou P dy dx dy. Dengan ini, teorema Green telah terbukti kebenarannya. Domain D atau daerah D dalam teorema ini harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan domain I, daerah yang tertutup dan terbatas. Yang kedua, memuat sejumlah terhingga kurva tertutup sederhana yang tidak saling berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, setiap kurva tertutup sederhana tersebut harus licin atau smooth. Domain atau daerah yang memenuhi sifat-sifat di atas disebut dengan daerah regular atau regular region. Kita masuk ke contoh soal dari teorema Green. Misalkan C adalah batas dari daerah dengan titik sudut 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1. Kemudian hitunglah integral tertutup C, x, y, dx, dan tambah x kuadrat dy. Untuk penyelesaiannya, di sini terlebih dahulu dibuatkan gambar atau kurva mengenai batas-batasan dari titik sudut ini. Sehingga terbentuklah kurva berikut, di mana batas-batasan telah ditentukan. Nah, kita terlebih dahulu bisa mencari menggunakan metode langsung. Itu untuk metode langsung, ini metode langsung. Kita bisa mencari menggunakan metode langsung. Ini adalah metode langsung. Kita bisa menentukannya dengan mencari C1. Jadi di sini ada C1, C2, kemudian ini adalah C3, dan ini C4. Pertama kita cari C1. Untuk C1, ini karena satu baris dianggap Y-nya sama dengan 0, maka DY sama dengan 0. Sehingga integral tertutup C, x, y, dx ditambah x kuadrat dy sama dengan integral 0 sampai 1, 0 dx sama dengan 0. Nah, ini mungkin sedikit biasa dilakukan. Untuk berikutnya kita lihat untuk C2, itu X-nya bernilai 1, ini C-nya bernilai 1, maka dx-nya sama dengan 0. Kita peroleh juga di sini integral tertutup 0 menuju 1 kuadrat dy itu sama dengan y, sehingga dapat diperoleh 1. Untuk C3, y sama dengan 1, maka dy sama dengan 0. Integral tertutup C, x, y, dx tambah x kuadrat dy sama dengan integral tertutup dari 1 menuju 0 x dx sama dengan 1/2 x kuadrat dan sama dengan min 1/2. Kemudian untuk C4, yaitu x sama dengan 0, maka dx sama dengan 0, itu integral tertutup C, x, y, dx tambah x kuadrat dy sama dengan integral tertutup 1 sampai 0, 0 dy sama dengan 0. Nah, maka ini bisa diperoleh, kita jumlahkan, yaitu C1 tambah C2 ditambah C3 tambah C4. Ini 0 ditambah 1 dikurang 1/2, itu ditambah 0, itu sama dengan 1/2. Jadi diperoleh nilainya itu adalah 1/2.
Berikutnya kita menggunakan metode teorema Green. Kita pakai menggunakan metode teorema Green. Untuk teorema Green, kita ketahui tadi grafik seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu integral tertutup x y dx tambah x kuadrat dy sama dengan, ini seperti yang saya jelaskan tadi pada definisi, bahwa ini tuh berasal dari do Q per do x dikurang do P per do y. Nah, ini kita anggap sebagai Q dan ini kita anggap sebagai P. Maka di sini kita dapat integral 0 sampai 1. Kenapa ini 0 sampai 1? Karena di sini kalau dia ke sini 0 sampai 1 juga, dia ke sini tetap 0 sampai 1. Maka kita gunakan integralnya, batasnya itu 0 sampai 1. Do per do x kuadrat dikurang do per do y xy dx dy sama dengan integral 0 sampai 1 integral x y sama dengan 0 sampai 1 2x kurang x dx dy itu sama dengan integral x 0 sampai 1 integral y 0 sampai 1 x dx dy, sehingga diperolehlah hasil dari pengintegral ini yaitu 1/2. Jadi pengguna metode langsung dan metode teorema Green itu menghasilkan hasil yang sama. Berikutnya kita masuk ke teorema divergensi Gauss. Teorema divergensi Gauss adalah analog 3 dimensi dari teorema Green di bidang. Isi dasar dari teorema divergensi adalah integral lipat 3V do A1 per do X ditambah do A2 per do Y ditambah do A3 per do Z dV. Sama dengan integral lipat 2S A1 cos alfa tambah A2 cos beta ditambah A3 cos gamma cos lambda dikali dA, di mana V adalah sebuah daerah di ruang dimensi 3. SAW adalah permukaan yang dibatasi oleh T. A1, A2, A3 adalah fungsi-fungsi dari X, Y, dan Z. Dan kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu di V. Dan cos alfa, cos beta, dan cos lambda cos gamma adalah kosinus dari garis normal terhadap SAW yang ditarik keluar dari T. Buktinya, di sini kita ambil suatu S, suatu luas tertutup yang sedemikian rupa, sehingga sebarang garis sejajar sumbu koordinat akan memotong S paling banyak pada 2 titik. Misalkan, bersama permukaan bagian bawah dan atas. S1 dan S2 masing-masing adalah Z sama dengan F1XY dan Z sama dengan F2XY. Proyeksi X pada bidang XY adalah R. Ini kita bisa lihat pada gambar ini. Kemudian, integral lipat 3V do A3 per do Z dV sama dengan integral lipat 3V do A3 per do Z dz dy dx sama dengan integral lipat 2R dan integral Z sama dengan F1 sampai Z sama dengan F2 do A3 do Z dy per dx. Nah, dari sini kita perhatikan pembuktiannya. Sehingga dihasilkan itu integral R lipat 2R A3 XY F2 dikurang A3 XY F1 dx dy. Nah, untuk bagian atas S2 dx dy sama dengan cos lambda cos gamma 2 ds 2 sama dengan K dikali N2 ds 2. Karena normal N2 pada S2 membentuk sudut lancip gamma 2 dengan K. Bagian bawah S1 dx dy sama dengan cos lambda 1 ds1 sama dengan K N1 ds1. Karena normal N1 pada S2 membentuk sudut tumpul dengan K yang membentuk normal dari R. Nah, maka dapat kita lihat dengan jalan di bawah ini. Nah, dengan analog yang ini semua, dengan analog yang sama, dan dengan memproyeksikan S pada bidang-bidang koordinat lainnya, sehingga diperolehlah
persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, dan kalau 1, 2, 3 itu dijumlahkan akan memperoleh satu hasil yaitu persamaan berikut, yaitu integral lipat 3V nebula dikali AdV sama dengan integral lipat 2S A dikali NDS. Contoh, hitunglah integral lipat 2S A dikali NDS, di mana A sama dengan 2X kurang ZI ditambah X kuadrat YJ dikurang XZ kuadrat K. Dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, integral lipat 3 nebula AdV sama dengan, karena ini semuanya batasnya X, Y, Z itu dari 0 sampai menuju 1, maka di sini seperti ini kita tuliskan. Kemudian kita do per do XI tambah do per do YJ tambah do per do ZK itu kita kalikan dengan nilai dari A. Sehingga diperoleh integral 0 X 0 sama 1, integral Y 0 sampai 1, dan integral Z 0 sampai 1, 2 tambah X kuadrat dikurang 2XZ dx dy dz. Hasilnya diperoleh dari pencarian integral ini yaitu 11/6. Berikutnya kita masuk ke teorema Stokes. Definisi. Misalkan S adalah permukaan berarah dalam ruang dan batasnya adalah kurva C yang tertutup. Dan misalkan F sama dengan X, Y, Z adalah suatu fungsi vektor kontinu yang mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dalam domain yang memuat S. Maka integral tertutup CF dr sama dengan integral lipat 2S nambah dikali V atau curl curl dikali NDS sama dengan integral lipat 2S curl kali silang F ds. Dari rumus di atas dapat disimpulkan integral garis dari sebuah vektor F yang mengelilingi sebuah kurva tertutup sederhana C sama dengan integral permukaan dari kurva F melalui seberang permukaan S dengan C sebagai batasnya. Berikutnya kita lihat terlebih dahulu contoh soalnya. Nah, tentukanlah integral tertutup C dari suatu fungsi f dr, di mana fungsi f x y z-nya itu adalah min y kuadrat i tambah x y tambah z kuadrat k, dan C adalah kurva berorientasi positif yang terbentuk dari perpotongan bidang y tambah z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu. Kita bisa lihat terlebih dahulu, di sini ada gambarnya. Kita bisa menentukan daerah S-nya terlebih dahulu. Nah, dari didapati permukaan S yang dibatasi oleh lintasan C itu bidangnya adalah X tambah Z sama dengan 2 pada gambar ini. Pada gambar ini. Kemudian, adapun proyeksi S pada bidang XY adalah lingkaran, sehingga digunakan domain untuk koordinatnya, yaitu koordinat polar. Itu kita gunakan domainnya adalah D sama dengan R theta, di mana R itu besar sama dari 0 dan kecil sama dari 1, sedangkan theta-nya adalah besar sama dari 0 dan kecil sama dari 2V. Nah, untuk bidang yang dinyatakan, adapun persamaan bidangnya itu dapat dinyatakan persamaan bidangnya. Persamaan bidang itu dapat kita nyatakan sebagai Y tambah Z sama dengan 2. Z sama dengan 2 dikurang Y. Sehingga F, X, Y-nya itu adalah 2 dikurang Y. Oke, berikutnya kita akan mencari curl dari F atau ini. Dari F atau biasanya disebut dengan curl. Itu kita tahu 0,01 tambah 2Y.
Dan untuk Z sama dengan F, X, Y itu sama dengan 2 dikurang Y. Sehingga diperoleh integral tertutup C, F, dr sama dengan integral lipat S, curl F, ds sama dengan integral D lipat 2D itu min P do F per do X, ini per do X dikurang Q do F per do Y tambah R dA. Nah, ini sama dengan integral D 1 tambah 2Y dA. Untuk batasnya sudah kita ketahui tadi, itu 0 sampai 2V dan 0 sampai 1. 1 tambah 2, Y itu nilainya adalah, bentar, 2R sin theta. 2R sin theta. Dikali R, dr per d theta. Sama dengan integral 0 2V 01 ini R tambah 2R kuadrat sin theta dr d theta sama dengan ini tinggal kita cari satu-satu. Jadi karena dia nggak terlalu berhubungan bisa kita cari satu-satu. 0 integral 0 sampai 2V itu ini ya dari sini berarti R kuadrat ya. R kuadrat per 2 ditambah 2R pangkat 3 per 3 sin theta 01 sama dengan integral 0 sampai 2V. Ini masuk 1 berarti 1 per 2 tambah 2 per 3 sin theta. Oh ini tinggal do tetanya. Ini do d theta. Berarti kita cari yang untuk theta integral. Oh nggak usah pakai integral langsung aja. Berarti 1 per 2 theta ini dihasilkan 1 per 2 theta integral yang ini ya teman-teman. 1 per 2 theta ditambah 2 bentar dikurang ini karena dia sin. Berarti kurang 2 per 3 nih cos theta untuk 0,2V. Kita cari berarti ini 1 per 2 dikali 2V dikurang 2 per 3 cos 2V. Sama dengan ini 0. 2V itu 0 ya jatuhnya di sini 0. 2 cos 2 per 3 ya. 2 per 3. Bentar ini ada 0 ya. Berarti ini dikurang lagi. Maaf. Ya, lupa nih. Berarti ini dikurang 1 per 2 dikali 0 dikurang 2 per 3 cos 0. Nah, baru dapat hasilnya itu ini berarti V. Karena ini dicoret. Dan ini 0 ya. Berarti V kurang 2 per 3. Ini 1 dikurang ini 0. Berarti ini min 2 per 3. Maka diperoleh hasilnya ini tambah, ini dicoret bisa V. Maka nilai dari integral tertutup C FDR sama dengan V. Berarti integral tertutup C FDR sama dengan V. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila adanya kekurangan dan pasti ada kekurangannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.